Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue ngobrol sama Kong gue nih. Kong, sehat Kong? Alhamdulillah sehat. Iya, oke. Sekarang yang mungkin belum pada tahu, ini adalah bapaknya Omah Wiwin. Siapa namanya Kong? Jumaid Bapak Haji Jumaid. Usia berapa Kong? 78. Wih, 78. Alhamdulillah masih bisa jalan-jalan sehat ya Kong. Amin. Semoga panjang umur, Amin. murah rezeki, Amin. berkah umurnya. Ya. Amin. Kong, Kong asalnya dari mana sih Kong? Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tuh, Kong gua asalnya dari Lombok. Jadi Lombok itu berada di Nusa Tenggara Barat ya Kong ya. Bersebelahan sama NTT ya. Iyalah, Nusa Tenggara Timur kan NTT. Iya. Jadinya kalau dari NTB ke NTT itu nggak terlalu jauh. Nah, sedikit cerita. Dulu Kong bisa dijelasin gak sih Kong? Kong pekerjaannya apa dulu? Terus dari Lombok ke sini tuh gimana caranya? Dulu masuk Trikora. Irian apa? 3 komando rakyat itu. Irian Barat itu. Terus, Pendidikan di Surabaya. nah, jadi begini. Waktu terjadi Trikora, Kong gua daftar menjadi prajurit tentara angkatan laut. Nah, KKO namanya kalau zaman dulu. kalau dulu namanya KKO. Nah, Hmm. setelah itu Kong pas daftar seleksi terima diterima, pendidikannya di mana Kong? Surabaya. Tahun berapa itu? 62 September 62. Nah, bulan September tahun 1962. Ya Iya. mungkin di sini ya penonton Omah Wiwin ada yang lahir di tahun segitu, dan itu lama banget ya Bu ya. Nah, setelah diterima itu menjalani pendidikannya berapa lama dan di mana, Bu? 6 bulan di Surabaya. 6 bulan di Surabaya. Nah, jadi setelah dari Lombok ikut seleksi dan diterima menjadi angkatan laut, akhirnya pendidikan ke Surabaya selama 6 bulan. Nah, setelah pendidikan Pindah Jakarta masuk Batalion 2. masuk Batalion 2. Nah, ini di sini ada cerita unik yang mungkin belum gue ceritain sama sekali. Nah, dulu kan ibunya Kong nggak setuju Kong jadi tentara. Itu kenapa sih Kong? Ya kan orang perang bilangnya. Ngeri gitu kali Kong ya, mikir Takut. gitu ya, takut ya. Iya. Terus pas itu ibunya Kong itu nggak tahu nih Kong gue nih mau daftar TNI Angkatan Laut. Bilangnya mau apa dulu? Sekolah. Mau sekolah, mau lanjut sekolah. Mau disekolahin. Mau disekolahin. Jadi apa? Nggak ada yang ini ya, nggak ada yang tahu Kong daftar Angkatan Laut ya. Nggak ada. Nah, terus ketika cuti pendidikan ya, nah Kong pulang ke kampung Lombok. Dapat cuti pendidikan itu berapa lama Kong? Ya setelah selesai pendidikan pisah. Baru di pengumuman gantian cutinya. Oh, berapa lama? Ada seminggu. 12 hari Oh, 12 hari. di tempat. Nah, terus di situ ibunya Kong kaget nggak Kong? Ya kaget. Kalau kitanya bawa senjata. Jadi cerita uniknya Kong ini bilangnya mau lanjut sekolah ya. Tapi dia diem-diem daftar tentara. Karena kalau bilang itu nggak boleh ya Kong. Ya nggak boleh. Nggak setuju. Tapi Kong gua tetap nekat mau jadi tentara. Nah, selama jadi tentara Kong dinas di mana aja Kong? Dari pertama sampai pensiun. Coba dijelasin. Bisanya masuk tentara dulu ikut sama Bapak Yakim di Selong. Bapak Yakim itu siapa Kong? Paman Kepala Inspeksi Pendidikan Masyarakat, kalau sekarang di Kinasla. Daftar juga nggak bilang sama dia. Takut kalau nggak lulus jadi jadi malu sendiri. Begitu lulus sampai ninggalin pekerjaan 1 hari. Bagaimana sih? Kan dia jadi kepala. Kamu baru sekian
bulan juga sudah males. Kan dapat honornya Rp50 dulu itu sebulan. Dulu di mana tuh Kong kerjanya Kong? Di Yang- Dinas di Pendidikan Dinas. Pendidikan Masyarakat. Saya daftar ini Pak di sana dan sekarang sudah lulus. Wah, begitu berangkat malah dikasih duit 200 rupiah. Jadi Bapak Ikin ini om berarti ya? Bapak Yakim, Ya, paman. Bapak Yakim paman ya, om ya. Hmm. Omnya dari engkong gua. Jadi dia juga nggak tahu nih ponakannya nih engkong gua daftar angkatan laut gitu ya. Iya. Nah, Takut gak enak kalau nggak lulus. Ternyata lulus. Jadi nggak diceritain dulu sengaja ya. Takut Ya, takut ya. malu ntar udah bilang ngomong. Yang daftar juga banyak, cuman yang lulus 60 begitu ronsen yang penan dua orang gugur. Jadi 58 orang yang berangkat. Nah, itu dari berapa ratus orang Bu? Wah, ribuan. Ribuan. Iya. Tapi begitu dipanggil karena penerimaannya tuh harus cepat. Yang terlambat nyampe ya sudah nggak diseleksi lagi. Udah minggir. Diperkirakan datangnya hari Selasa, dia pada pulang kampung dulu. Begitu nyampe di sana orang udah selesai. Jadi ya udah, Jadi nggak boleh telat ya. nggak boleh telat. Terus Kapal udah nunggu. mau nanya lagi nih Kong. Tadi kan kita nanya dinasnya di mana aja. Sampai pensiun Kong di mana dinasnya Kong? Dari mulai pertama dinas sampai Kong pensiun di mana? Pertama dinas di Karangpilang, Surabaya. Pertama di Surabaya, Pindah terus Jakarta masuk Batalion 2 ke Jakarta tahun 28 April 64. 64. Terjadi Dwi Kora. Terus habis Trikora ke Dwi Kora. Dwi Kora. Pindah lagi masuk Kodamar 3 Di mana tuh? di Tanjung Priok. Nah, 6 Juli kalau ya kurang lebih 8 Juli apa 6 Juli itu kan pindah ke Priok. Dari Priok pindahin ke Cirebon ya. sampai 72 di Cirebon, pindah Jakarta, kembali ke Kodamar 3 lagi, terus ke markas pusat KKO, kalau sekarang markas pusat marinir namanya, di Jalan Perapatan nomor 40. Kalau teleponnya udah lupa. Jadi dari Surabaya dulu ke Jakarta ya kan? Berarti Jakarta rutenya tempat dinasnya Papu Surabaya pertama, kedua Jakarta, ketiga Cirebon, cuma 3 kan berarti ya? Ya Priok dulu kan, terus ke Cirebon. Iya, Priok kan Jakarta masuknya. Nah, Terus kenapa engkong itu pensiun dini atau pengurangan personil sih pada saat itu? pengurangan personil waktu sudah mau jadi kepala staf. Jadi kenapa pengurangan personil ya Kong? Ya karena pensiun. Padahal 2 tahun lagi tuh bukan pensiun dini itu. Kalau 2 tahun lagi aja dinas. 1 tahun lagi ya. Tapi ya udahlah. Terus setelah engkong Pensiun tahun 84. pensiun tahun 84 karena kebijakan itu ya, Iya. engkong menjalani profesi sebagai apa nih Kong? Yang mungkin kan belum ada yang tahu nih di sini. Pensiunnya. Mm-mm. Ya karena suka utak-utik kendaraan. Waktu bisnisnya jadi kan bisa supir. Nah, dulu bisa diceritain nggak Kong? Kong jadi supir di perusahaan mana? Pertama di truk tanah. Muruk Peluit. Tanah di Peluit. Fluid Jakarta Utara di situ. Iya, dari dekat Cengkareng sana. Nah, Muruknya di situ dah. Dari situ selesai masuk ke penampungan di Kuini. ini di mana tuh? Dan dekat rumah sakit Angkatan Darat situ. Oh, RSPAD. Ini ya dekat-dekat Gambir situ berarti ya? Iya, dekat sama Gambir. Tinggal jalan nyebrang depan jalan udah nyampe.
Terus jadi engkong gua karena suka ngutak-atik kendaraan, setelah dia pensiun ya Bu ya, karena pengurangan personil, terus akhirnya dia jadi supir. Nah anaknya engkong ada berapa Nanti nih Kong? dulu supirnya dulu. Nah, terus Tadi kita nanti dulu baru supir iya, kan. terus sorry Dikirim ke Cilegon sama dinas. Bawa dump truk tanah tuh di Krakatau Steel. iya. Nah, itu selesai kan Kolonel Nirmolo, Kapten Nirmolo dulu komandannya di sana. Proyeknya selesai, kita kembali lagi ke Kui ini. Setelah dari kue ini Dari Kui ini suruh cari sendiri. Ya lontang-lantung lah. nyari pekerjaan sendiri masuknya. Kalau kita ngelamar sana sini. Akhirnya diterima di perusahaan apa? Belum ada diterima, akhirnya karena keluar masuk di Toyota, daftar sama ekspedisi pengiriman Toyota ke Cirebon, Surabaya, Bali. Nah, dari situ karena kita keluar masuk di situ, lama-lama temen banyak yang jadi satpam di Toyota di situ. Loh, kamu ngelamar aja ke sini. Ya di sini kamu digaji bulanan daripada kamu jadi supir liar kalau jalan dapat duit. Cobain ngelamar, begitu dites diterima juga, ya sudah masuk di Toyota. Oh, pas engkong ngelamar ekspedisi ya kong jatuhnya freelance berarti tuh ya. Kalau ada Iya. kerjaan dibayar. Iya. Terus karena ada teman-teman yang kerja di Toyota sebagai satpam, terus dikasih rekomendasi ya. Bukan kasih rekomendasi, suruh ngelamar. Oh, info, dikasih info. Iya, soalnya di sini kita masih kurang tenaga, tapi itu ya staf urusannya. Nah, coba ngelamar. Begitu dites November akhir kalau nggak salah waktu, tapi lupa tahunnya. Saya lagi Desember, panggilannya Desember, saya lagi ada di Bali yang nganter mobil. Oh, lagi ngantar ini Ya mobil ekspedisi. Ekspedisi. Terus Tapi udah pesan sama temen, saya lagi mau nganter mobil ke sana. Oh iya, ya udah. Akhirnya temen itu ngasih tahu ke kantor, orangnya lagi antar mobil ke Denpasar, ke Astra Denpasar. Kata, oh ya udah. Nanti kalau datang bilangin aja. Begitu datang, temen bilang, tuh panggilan kamu tuh di Toyota tuh. Kapan? Ya terakhir ini 25 Desember nih kamu ditunggu. Oh, ya udah. Datang ke sana. Sampai mendadak kita beli baju putih, kita baju kumal belum mandi. jadi sekalian ya buat interview lah. Iya, buat interview beli baju putih, bajunya doang, celana pakaian bawah ya enggak, orang kita baru nyampe. Karena sudah lulus langsung diterima, nanti 5 Januari masuk ya. Ya, katanya udah langsung kerja 5 Januari. Diterima di Toyota 5 Januari mulai kerja, masuk. selama berapa tahun, Bu? Di sana. Wah, sampai pensiun. Sampai 98. Usia berapa itu lagi itu? Lupa, ada yang mikir lagi nanti dulu. Terus pas diterima jadi supir di perusahaan rasanya seneng kan pasti, Bu ya? Ya bukan senang lagi. Iya. Ya kerja lah di situ sampai pensiun 98. Hmm. Jadi masa kerjanya kalau nggak salah 20 tahunan itu. Berarti pas 98 pas Soeharto lengser dong. Iya, makanya kita biasanya teman-teman yang pensiun duluan dikasih dia karya 1 tahun. Karena Pak Harto lengser, perusahaan juga kalang kabut juga. Kan dolar juga naik juga. Iya. Kan? Ya udah, nggak bisa, ya sudah. Terus Kong, nah anak yang Kong ada berapa nih Kong? 5. Siapa aja sebutin dari yang pertama? Setiawan, Setiawinarti, Setiaudiawan, Sri Dewi Sumanti, dan
Mei Nurmiati. Istri Mei Nurmiati itu si Iya. Bontot. Hmm. Nah, pesen buat cucu-cucu nyangkong, cicit-cicit nyangkong, atau mungkin generasi nanti buat generasi selanjutnya apa nih Kong? Ya, Buat keluarga kita aja. ya sekolah lah yang bagus, belajar yang bagus. Mudah-mudahan masa depan kamu nanti itu ada gunanya, bisa bekerja yang baik dimanapun kerjanya. Hmm, Yang penting halal gitu. iya. Terus Udah itu aja, apalagi. sekarang kan Kong lagi di Bekasi, ya kan? Kadang ke Lombok, kadang ke Cirebon, kadang kemana-mana dah. Nengok-nengok cucu sama cicit ya kan. Gimana rasanya melihat cucu dan cicit sekarang udah pada besar Kong? Ya senang aja, tapi nggak bisa ngasih apa-apa hidupnya sama pensiun. Yang penting Kong masih sehat juga kita seneng Kong. Ya. Ya, doain aja kita rezekinya lancar gitu kan. Iya. Amin, mudah-mudahan. Terus apa sih yang bikin Kong semangat Kong? Ya karena kita banyak ngelihat situasinya kan, ke sana kita lihat baru ya kehidupan di sini begini, oh di sini begini, di sini begini gitu. Kayaknya cukup ngobrol ngalor ngidulnya. Ya cuma sekarang yang kelihatan agak senang sedikit kehidupannya, kenapa kita tidak tahu penghasilannya, ya jelas kalau nggak punya penghasilan kan nggak mungkin betah kan. Jadi dengan penghasilannya dia senang, ya sudah kayak Agus pulang di